Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hilmi Nurul Ilmi. Saya di sini bersama dua rekan saya, yaitu Akmaluddin dan Vini Sipa Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem proyek rumah sakit yang kami buat di aplikasi NetBeans. Dan ini hasil runningan dari proyek yang kami buat. Runningan dari program yang kami buat yaitu program sistem rumah sakit. Pertama-tama saya akan mengumpulkan, kita akan running dulu dari yang pertama yaitu form user login. Dan maka di sini akan muncul si form user loginnya. Di sini ada dua text file dan satu button. Untuk dua text file ini diisi manual, tapi jika diisi dengan data yang salah, kita contohkan, jika diisi dengan data yang salah atau tidak terdaftar di program, maka tampilan saat login akan seperti ini. Dia akan muncul message username atau password salah, periksa kembali. Tapi jika diisi dengan data yang benar, dengan program yang sesuai, saya contohkan seperti ini. Kami sistem dan passwordnya. Saat kita login, maka akan muncul tampilan kedua, form kedua, yaitu form user tampilan awal atau bisa disebut form biodata pasien. Di sini ada 4 text file, 3 combo box, dan 6 button. Untuk 4 text file ini, si user bisa mengisi manual sesuai dengan data pasiennya itu sendiri. Untuk contohnya, nama pasiennya ini, untuk alat-alat di Bandung, nomor handphone diisi dengan manual, dan di sini ada 3 combo box, ada pilihan juga di dalamnya. Untuk data pernah berobat, jika si pasien pernah berobat di rumah sakit ini, klik pernah, dan jika tidak, klik tidak. Nanti pilihan ini akan muncul hasilnya di form terakhir, yaitu form tagihan. Jika si pasien pernah berobat, maka dia tidak harus membayar biaya pendaftaran kembali. Tapi jika tidak, dia diharuskan membayar biaya pendaftaran. Tapi nanti di form terakhir. Jika pasiennya laki-laki, maka klik laki-laki. Jika pasiennya perempuan, klik perempuan. Terus di sini ada layanan kesehatan. Jika si pasien memiliki kartu BPJS, maka klik BPJS. Jika memiliki KIS atau kartu Indonesia Sehat, maka klik KIS. Jika tidak memiliki keduanya, klik umum. Sama kayak yang pernah berobat ini, di combo box ini, dia juga akan muncul hasilnya di form terakhir atau di form tagihan. Jika umum, dia diharuskan membayar keseluruhannya dengan uang pribadinya, dan jika BPJS atau KIS, maka dibayar oleh pemerintah, jadi total tagihannya bakal tidak adakan. Kita contohkan dulu, kita klik umum, terus kita klik button add, maka akan muncul hasil inputannya di sini, di dalam tabel ini. Tapi jika salah, si user salah menginput nama, maka kita klik di sini nama, ini kita coba klik update, maka dia akan otomatis terupdate ya. Sini jika kegunaan batu sisa di sini, dia akan menghapus data yang diisi tabel ini. Klik hapus, dia otomatis akan terhapus. Tapi jika di sini sama ini nomor handphonenya, apa sih kegunaan internet ini? Ini kita lihat contohnya, misalnya di sini aja. Grup awalnya A, misalnya aja, dia harus di data yang pertama, harus di sini datanya. Tapi ini inputan yang kedua, maka kita klik di button enter, dia akan muncul seperti ini. Kita klik. Untuk tabel yang pertama itu adalah indeks yang 0. Kita klik 0, klik OK, maka dia akan muncul di paling atas
Nah itu di sini ada alamatnya. Oke, satu yang akan ada muncul seperti ini, tapi kita gunain dengan satu. Coba kita lihat dulu ya, satu. Kita input kembali, ajeng, menu, kita klik button next, akan muncul tampilan form yang ketiga, yaitu user penyakit atau user data pasien. Di sini ada 4 text file, 1 text area dan 1 command box. Untuk 4 text file ini, si user bisa mengisi dengan manual. Berat badannya 61, tinggi badannya 172, misalnya harga tensinya 190, jenis penyakitnya demam. Untuk pilihan berobatnya di sini ada combo box, ada rawat inap dan rawat jalan. Sama halnya kayak yang tadi, layanan kesehatan dan pernah berobat. Nanti juga dia akan memunculkan hasilnya di form terakhir atau form tagihan. Masing-masing udah ada harganya ya. Kita klik contohnya rawat inap dan keluhan pasien itu mual, meriang, sakit kepala. Terus dia harus dirujuk ke dokter, misalnya karena ini gejalanya biasa aja, demam, dia diharuskan ke poli umum. Di sini ada form yang keempat, ada user dokter atau pro penanganan dokter. Jadi karena keluhannya pusing, ya biasa aja gitu ya, tidak berat, maka di sini kita klik poli umum, maka di sini akan otomatis muncul nama dokter si poli umumnya. Tapi jika si pasiennya mengalami darurat, bisa klik IGD, maka akan muncul tampilan dokter. Tapi kita karena si pasiennya harus dirujuk ke poli umum, maka klik poli umum aja, next. Nah, saat rujukan setelah dari dokter, maka di dokter itu akan ngasih resep obat ya untuk si pasien. Kita klik di sini obatnya karena pusing, kita kasih, dan demam paracetamol, terus obat lambungnya misalnya koma, atau apa ya, untuk si obatnya itu kita kasih antibiotik misalnya, terus kasih tamol atau apa gitu ya. Terus di sini ada 4 format text file, 5 format text file. Si user bisa ngisi manual juga untuk harganya misalnya masing-masing 10.000. Maka di sini akan muncul, jika kita klik button save, akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan muncul di format text file tagihan. Untuk totalnya ini benar atau salah? Kita hitung manual 10.000 dikali 5, 50.000 tuh ya. Di sini 50.000. Kita coba next. Di sini untuk form selanjutnya yang ke-6 ada form atau surat keterangan. Di sini ada 4 text file dan 3 button. Untuk namanya dia akan terisi otomatis seperti yang kita isi dari form sebelumnya. Untuk alamatnya Bandung, kita isi manual. Untuk pekerjaan dan pendidikannya, misalnya si pasien itu masih mahasiswa, keterangannya misalnya ini digunakan saat dibutuhkan saja ya. Tidak perlu berbicara sama 3 hari. Kita klik button print, maka akan muncul tampilan dari spreadsheet seperti ini. Pasiennya keterangan, nama pasiennya Ajeng, alamat pasiennya Bandung, sesuai ya dengan yang kita info tadi. Oke, kalau kita next, langsung ke form terakhir, yaitu form tagihan atau user tagihan. Untuk nama pasiennya, dia akan otomatis terisi seperti yang kita input dari awal. Nama pasien Ajeng dan nama dokternya yang tadi kita pilih karena poli umum, akan munculnya dokter poli umum. Karena tadi yang pertama kita pilih yang pernah berobatnya, tidak pernah berobat, maka dia diharuskan membayar uang pendaftaran. Dan untuk biaya penanganannya karena dia tadi pilih rawat inap, maka penanganannya 250.000 lah. Terus untuk biaya obatnya 50.000, betul kan? Yang tadi kita hitung manual 50.000. Dan untuk karena si dokter ini beda-beda, tiap dokter beda harga, maka akan muncul harganya di sini ya, 80.000 ya, otomatis di sini. Terus tadi layanan kesehatan yang anak umum, dia diharuskan membayar semua tagihannya memakai uang pribadinya umum. Kita klik button total, maka akan muncul totalnya yang sudah kita input di atas seperti ini.
Jika kita klik button print, maka akan muncul info message seperti ini. Sesuai yang kita input, karena pembayarannya via umum, jadi dia harus membayar tagihannya sebesar 383.000. Oke. Kita klik button selesai akan muncul ke tampilan awal. Tapi jika kita isi misalnya ya, pernah berobatnya, pernah, dan kelaminnya saya perempuan, laki, dan ini. Misalnya BPJS ya, ini kita isi nama, alamat pemilih. Next, terus berat badan kita asal aja ya, berat badan 60 kali 9 kali 5, dan sini 110, 90, jenis penyakitnya sama demam. Tugasnya rawat jalan, karena rawat jalan cuma rawat jalan aja ya, dia harus bayar biaya obatnya aja semua. Terus ya. Next, untuk pilihan misalnya dia harus ke unit gawat darurat, akan ini harganya ini bebas aja lah, apa aja. Harga obatnya 20.000. Ya, sorry, 110.000. Ini 10.000. Ini 940.000. Next, tagihan dalam minggu mahasiswa. Lalu dari istirahat selama 3 hari. Oke, ini seperti ini. Next, akan otomatis terisi akma. Karena dia tadi pilih opsi dari si combo box itu BPJS, bayar pembayarannya via BPJS, maka nanti pas kita klik button total akan muncul 0. Nah, di sini ada notifikasi pembayaran via BPJS sedikit ditanggung pemerintah. Jadi total tagihan yang dia harus bayar adalah 0. Nah, di sini merupakan bagian awal dari project yang kami buat. Pada tampilan form loginnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada kolom username dan password. Lalu ada button login. Terus kita bisa lihat source code-nya di sini. Dan di sini muncullah codingannya. Nah, di sini ada username sama dengan txt_username.getText, yaitu buat nge-input si user ke form yang sudah dibuat. Nah, jika kita memasukkan username dan passwordnya benar, maka kita akan masuk ke form tampilan awal. Dan jika salah, maka akan muncul tulisan username atau password salah. Setelah form login, kita bisa lanjut ke form tampilan awal. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa kolom seperti nama pasien, alamat pasien, pernah berobat atau tidaknya, jenis kelamin, nomor HP, dan layanan kesehatan. Di sini juga terdapat tabel dan juga terdapat beberapa button seperti button add, update, reset, insert, back, dan next. Di sini juga ada tabel yang nantinya akan muncul data-data yang diinputkan pada kolom-kolom di atas. Nah, di form tampilan awal ini kita bisa menginput data-data yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini ada button add, yang dimana ketika kita mengklik button tersebut, maka kita bisa menambahkan data baru ke dalam tabel itu. Dan di sini juga ada button update, yang dimana ketika kita mengklik button tersebut, maka kita bisa mengganti data yang sebelumnya. Dan di sini terdapat button reset, yang dimana ketika kita mengklik button tersebut, maka data tersebut akan terhapus. Dan di sini ada button insert, yang dimana ketika kita mengklik button tersebut, maka kita bisa nambahin tabel kosong buat input data. Dan apabila kita mengklik button back, maka kita akan kembali ke tampilan yang login tadi. Dan yang terakhir di sini, apabila kita mengklik button next, maka kita akan pindah ke form selanjutnya. Oke,
Di sini saya akan menjelaskan from user penyakit. Kita lihat dulu desainnya. Kita lihat di sini ada 4 text file, 1 combo box, 1 text area, dan 2 button. Oke, kita lihat source-nya. Di sini saya membuat variabel baru. Kenapa? Agar si variabel ini itu mudah untuk dipanggil dari kelas lain. Untuk penulisannya seperti ini, public static string dan biar bisa dipanggil dari kelas lainnya. Nah, di sini saya menggunakan getText dari variabel si text file ini. Di sini saya masukin ke variabel yang kami buat tadi. Di sini untuk berat badannya saya masukkan ke berat underscore badan getX, dan di sini ada get selected item. Beda dari yang lain, kenapa? Karena palet yang kita pilih di sini adalah combo box. Di sini di pilihan combo box ini ada pilihan, ada rawat inap, ada rawat jalan. Oke. Dan di sini ada button back. Saya isi codingannya seperti ini. Ini codingan untuk memanggil kelas lain, untuk menampilkan kelas lain. Untuk bentuk codingannya seperti ini. Ini kenapa ada user pilihan awal? Karena di sini tombolnya back kembali. Saya memanggil kelas sebelum dari user penyakit ini adalah user tampilan underscore awal, dan di sini saya menggunakan variabel masuk untuk menampilkan tampilan si user tampilan underscore awal tadi. Masuk .show untuk menampilkan, masuk .setVisual, use.dispose. Ini kalau misalnya dibedain sama si exit, kalau exit itu kan keluar secara menyeluruh. Kalau untuk dispose ini maksudnya kayak satu kali tag gitu, satu kali tag keluar atau ya gitu. Dan di sini juga ada tombol next. Karena ini next, setelahnya saya memanggil kelas setelah dari user penyakit ini adalah user dokter. Makanya saya masukkan nama kelas user, nama user dokter ini, sama saya memakai variabel masuk dengan new user dokter masuk .show ya, dijelaskan seperti tadi. Dan di sini karena ada combo box, saya ingin combo box ini juga ada fungsinya dan ada hasilnya. Saya menggunakan if. Jika user pilih rawat inap, dia akan seperti apa? Kalau user pilihnya rawat jalan akan seperti apa? Tapi untuk hasilnya saya tidak cantumkan di form ini, saya cantumkan di form lain. Karena di sini ada pilihan di combo boxnya, jadi ditambah di button next saya memasukkan codingan seperti ini. Untuk si combo box itu juga ada fungsinya. Saya membuat variabel baru untuk tipe data integer, harga berobat, untuk harga si pilihan yang tadi di combo box. Terus saya membuat variabel baru berobat, memanggil si variabel combo box tadi. Di sini kita ubah ke string dulu, seperti pada string. Kita gunakan if dalam kurung berobat. Ini berobat ini dari variabel yang kita buat tadi. Saya gunakan kata berobat ini untuk memanggil si variabel combo box tadi. Berobat sama dengan, kenapa yang sama dengan dua, agar bisa terbaca. Jadi kalau misalnya satu, dia otomatis error ini. Oke. Jadi karena pilihannya ada rawat inap dan rawat jalan, jadi jika si usernya milih rawat inap, karena saya tadi membuat variabel untuk harga berobatnya, saya tulis di sini harga berobat untuk variabelnya. Jika si user memilih rawat inap, dia dihargakan 250.000. Jika si user memilih selain dari rawat inap,
rawat inap, oke, maka harga berobatnya itu Rp0. Karena hasil dari si if else ini di form lain, maka saya tulis ini, saya membuat variabel baru untuk tipe data string. Kenapa saya membuat variabel baru? Agar si variabel ini bisa dipanggil di kelas lain. Ini saya menggunakan konversi 4 untuk fungsinya untuk ini. Untuk harga berobat ini ke stringin dulu ya, kita konversiin ke tipe data string. Harga berobat ini jadi variabel baru namanya konversi 4, dan konversi 4 ini kita bikin variabel baru di jalan berobat 1 yang tadi kita tulis di atas untuk memudahkan pemanggilan nama, untuk memudahkan pemanggilan si variabel ini di kelas lain. Karena di sini ada tombol next, di sini ada tombol back, ini tadi jelasin, dan di sini ada tombol next juga. Karena setelah dari from user penyakit adalah from user dokter, maka saya tulis di sini user dokter, pakai variabel masuk juga, sama dengan new user dokter, masuk .show, masuk .visible, set visible, terus di sini this.dispose. Penjelasannya sama yang tadi kayak tadi ya. Selanjutnya di sini ada from user dokter. Kita lihat dulu desainnya. Di sini ada satu combo box, satu text file, dan 3 button. Ada 3 button. Karena di sini ada combo box, pasti ada tentunya ada pilihan. Di sini ada poli umum, IGD, dan UGD. Beda dari yang sebelumnya, si combo box itu saya ingin menampilkan hasilnya di form lain. Nah, jika ini berbeda, saya menunjukkan hasil pilihan user langsung di form ini langsung gitu, kayak gini maksudnya. Nah, kayak gini. Jika si user pilih poli umum, dia akan otomatis ada nama dokternya. Jika dia memilih IGD, otomatis langsung ada dokternya. Jika UGD, dia langsung ada otomatis juga dokternya gitu. Itu saya menggunakan codingan sama ya kayak sebelumnya, saya membuat variabel baru agar si variabel ini mudah dipanggil di kelas lain. Nah, di sini juga ada tombol back karena sebelumnya user penyakit, jadi saya masukin nama kelasnya di sini, pakai variabel masuk juga, masuk show, masuk visible, dispose, sama penjelasan yang sudah saya jelaskan. Nah, setelah itu saya di sini membuat variabel dengan tipe data string. Ini variabel agar memudahkan memanggil nama dokter. Terus ini saya menggunakan variabel baru dengan tipe data integer, membuat variabel baru dengan tipe data string. Terus kita memanggil variabel dari si combo box tersebut. Oke, kita lanjut ke if else, jika si user memilih poli umum, maka munculnya nama dokter ini dan berikut dengan harga jasa dokternya. Saya bikin variabel integer ya, karena ini harga ini. Terus else if, jika dia memilih IGD maka keluarnya dokter ini, jika dia memilih UGD maka dia akan munculnya ini. Karena hasilnya pengen muncul di text file ini, saya ubah nama variabelnya jadi nama underscore dokter. Oke. Maka saya tulis di sini, saya memanggil variabel si text file nama underscore dokter dot settext. Settext ini outputan dari pilihan yang tadi dari combo box. Ini manggil nama dokter yang tadi kita sudah tulis di sini ya. Nah, karena untuk si harga dokter ini saya ingin menampilkannya di form selanjutnya, di form akhir,
Makanya saya ubah, saya bikin variabel baru dulu, string. Dari variabel konversi ini fungsinya untuk memanggil si dokter ini, dan si variabel ini kita ubah ke variabel nama dokter yang tadi di atas agar memudahkan dipanggil dari kelas lain. Oke, karena di tombol next juga saya memasukkan codingan yang sama. Setelah dari user dokter ini adalah user resep, maka saya tulis di sini ya sama dengan variabel masuk juga sama. Oke, tanya aja ke user resep. Kita lihat dulu desainnya. Di sini ada 6 format text file. Di sini ada 6, satu text area dan 3 button. Karena di sini saya kegunaan pengen kayak kalkulator. Jadi ini harga pengen muncul di tagihan ini. Ketika di save, dia akan muncul tagihannya di sini. Seperti ini contohnya. Jika kita klik save, dia bukan muncul di sini 50.000. Oke, caranya seperti ini. Kita buka dulu search. Untuk di atasnya sama, saya membuat variabel baru agar mudah dipanggil dari kelas lain. Untuk button next dan back-nya juga sama, dan di sini di button simpannya agak sedikit berbeda. Saya membuat variabel untuk tipe data integernya. Variabel ini adalah variabel dari format text file tersebut. Nah, ini kita tarik ke sini. Jadi kita bikin variabel baru untuk tipe data integer. Jadi si variabel format text file itu kita konversikan ke integer terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu kita ingin menjumlahkan semua yang ada di format text file tersebut dengan menggunakan variabel baru dengan tipe data integer juga. Kita masukkan di sini get cf obat. Jadi menjumlahkan semua variabel yang tadi kita sudah konversikan ke integer. Oke, di sini variabel ini adalah nama variabelnya saya ubah jadi tagihan. Kita tarik di sini tagihan karena ingin mengeluarkan dan mau mengoutputkan. Kita pakainya set text dalam kurung. Kita ubah lagi si variabel ini ke string, ke tipe data stringnya lagi. Nah, sudah itu karena hasil total tagihannya saya ingin menunjukkan di from lain juga, saya bikin variabel baru dengan tipe data string, dan si variabel ini ingin ada fungsinya untuk ini yang get tagihan tadi saya ingin panggil. Terus kita ubah lagi variabelnya menjadi harga yang kita bikin di sini adalah variabel yang kita buat di public string saja ini. Ya, jadi di sini tuh ada surat keterangan sakit, form surat keterangan sakit. Di bawahnya itu ada kolom teks untuk mengisi nama dari pasien tersebut. Lalu di bawahnya lagi ada kolom teks untuk mengisi alamat dari pasien tersebut. Lalu di bawahnya lagi ada kolom teks status pekerjaan atau pendidikan dari pasien tersebut. Lalu di sini di keterangan ini kolom teks untuk mengisi estimasi lamanya waktu beristirahat atau izin. Nah, lalu di sini ada button print. Button print ini gunanya untuk memunculkan message dari kolom teks yang di atas yang diinputkan tadi. Lalu di sini ada button back. Button back ini berguna untuk kembali lagi ke form yang sebelumnya.
Lalu di button next ini gunanya untuk melanjutkan ke form selanjutnya. Lalu di sini ada ada form tagihan rumah sakit ya. Tagihan rumah sakit di sini di bawahnya ada kolom teks nama pasien, yaitu berupa isinya ya untuk menginputkan nama pasien. Lalu di bawahnya ada kolom teks nama dokter. Di bawahnya lagi di sini ada untuk pembayaran. Di sini ada biaya pendaftaran, biaya penanganan, biaya obat, dan tarif dokter. Nah, di sini kolom teks di sini yang di biaya pendaftaran ini untuk mengisi berapa biayanya, lalu biaya penanganan dan biaya obat juga, dan tarif dokter juga sama. Lalu di via pembayaran ini untuk pemilih pembayaran mau via apa gitu. Lalu di total tagihan ini kolom teks di sini yaitu berisi dari seluruh harga yang di atas tadi, yang dari biaya pendaftaran, biaya penanganan, biaya obat, tarif dokter. Nanti di sini akan muncul harga seluruh harga dari biaya yang di atas tadi. Lalu di sini ada button print. Button print ini berguna untuk memunculkan message ya, message dari kolom teks yang tadi, yang sebelumnya itu, yang di sini, yang ini. Nah, itu gunanya untuk menjadikan message. Lalu di sini ada total. Total itu bila diklik button total ini akan mentotalkan atau memunculkan form teks total tagihan ini. Bila diklik ini nanti akan memunculkan total harga dari seluruh biaya-biaya yang di atas tadi, biaya-biaya yang di sini nih. Nah, lalu di sini ada button selesai. Button selesai yaitu untuk menutup atau ya selesai dari form yang ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.